pernah jalan-jalan ke bulan dengan mobil bulan, saya baru saja melakukan. Kalau Anda pengen ikut, ayo datang ke Purworejo, ke Double Garden. Ya. Rasanya aku tadi nggak nampak tanah deh. Saya bersama tim EDC TV yang berada di Double Garden, istananya Kilurah Offroad. Pasti teman-teman offroader pernah mendengar nama M. Harjanto, legenda offroad Indonesia ini. Dia punya padepokan di Desa Kaliboto, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya di sini setelah lepas dari VORC ke 9, saya ada di padepokan beliau ini. Lebih tepat disebut padepokan menurut beliau, karena memang di sini tidak hanya bengkel, tapi semua koleksi beliau, barang-barang yang aneh-aneh, termasuk cincin ini, cincin gede ini juga ada di sini. Semuanya seperti kita sedang berada di sebuah istana seni. Ya, betul-betul saya berada di dunia lain. Rumah beliau juga sangat asri ya. Ibu Harjanto ini, waduh, luar biasa ramah juga kepada kami ini. Sarapan kemana tadi? Diajak ke Bumami. Iya. Ini betul. Selain banyak sekali hewan peliharaan beliau, termasuk burung kakak tua, burung apa saya kalau bilang mincu segala macam itu, waduh, ini peliharaan beliau. Apa kabar? Apa kabar? Sampai kakak tuh keren banget guys. Iya. Oh, yang ini bisa bentar ngomong. Ini kalau dielus gini. Halo. Baik. Selain melihara hewannya, beliau juga memelihara ini. Koleksi-koleksi beliau luar biasa banyak. Luar biasa banyak, dan ya memang istilah saya barang lama ya, termasuk Vespa dan sebagainya. Dan nanti dilihatkan kita bersama-sama bervesparia. Ini mobil-mobil offroad beliau sangat banyak juga. Ini luar biasa. Inilah istananya M. Harjanto. Kalau julukan beliau itu The Jungle Man. Makanya iso cerita bahan eksperimen sak mene berani. Ha iki arep eksperimen model apa ya? Iso to lek ngene. Lho, arek milih. Apa semen praktek ini dhisik? Sebenarnya ini kau melirono. Ini barang-barang impian saya banyak sekali yang berada di sini. Ya kalau dulunya hanya ada dalam angan-angan begitu, di sini ada semua, bentuknya nyata gitu. Ada FJ, ada Jeep, ada Gladiator. Aduh, Gladiator ada beberapa dari tahun ke tahun ini, kayaknya beliau ada. Saya satu aja mau deh. Tempat ini menyimpan banyak sekali harta karun. Ini salah satu contohnya, Jeep 125 legenda sekali.
Kalau di sini saya merasa seperti ya lagi berada di kerajaan, di istana gitu ya. Berada di istana yang dimana penuh dengan kenikmatan. Alhamdulillah. Rasanya pengen semua ini tak pindah ke Surabaya gitu. Banyak sekali benda-benda yang bagi saya hanya ada di foto, ada di angan-angan, tapi di sini ada barangnya semua. Ya mudah-mudahan di tempat saya di Surabaya ini bisa segera menjadi seperti ini. Iya gitu ya. Apa aja Dok, yang diangan-angan dulu nggak kok ternyata punya gitu. Ini nomor satu saya Jeep Gladiator. Di sini ada banyak. Tahunnya berbeda-beda. Nanti bisa dilihat kan, berada di satu tempat di mana memberikan kita ketenangan, kesenangan. Gitu. Kita nggak perlu kemana-mana. Gitu. Kita hanya duduk aja di bengkel ini mendengarkan suara-suara dentingan palu, gerinda berputar, gitu. Seperti kita nonton konser. Dan yang jelas pasti pemiliknya bukan bengkel, tapi seorang seniman. Hampir pasti. Dan saya yang bisa ngomong nih, seniman yang luar biasa. Anda mungkin kenal legenda off-road tahun-tahun ya, pas saya ketemu beliau tahun 2000-an, Muhammad Harjanto. Dulu julukannya The Jungle Man. Nah, sekarang ini saya ada di tempat atau di istana beliau. Saksikan terus nanti teman-teman akan melihat keliling di istana The Jungle Man. Koleksi beliau saya lihat memang hampir sama dengan saya, tidak ada yang baru. Jadi semua dari tahun-tahun lama. Dan ini beliau restorasi, merestorasi itu dengan hati. Ini pojok Soro. Ngenekan wae wis cukup. Lupis Purworejo. Ini suka Ya, ini yang kita beli di tempat tadi. iya. Tidak ada mereknya tapi warungnya tutup nih sini menang jurung. Ya. Warungnya ketokan tutup. Kita rasanya gimana? Hah? Bisa tau kalau sing terus kono Pak. Pani luwih lengket. Ketane luwih lengket. Ada yang pernah tahu mobil ini? Ini pickup tahun-tahun, waduh 70-an ya. Ini merupakan kalau sekarang sih legenda jalan ini. Udah tinggal jalan ini, wah, enak banget. Mobil ini saya bangun 10 tahun yang lalu.
pertimbangannya karena saya kepingin untuk harian mesti harus saya pasang yang mesin ngirit. Nah, waktu itu saya punya mesin 14B, tak pasang mesin 14B. Ukurannya waktu itu masih gampang dulu. Ukurannya udah bagus sekalian. Terus kaki-kaki pasang Nissan Safari karena saya kepingin mobil ini banyak tidak kecil lah, agak gede. Jadi dengan pakai Nissan Safari ini rasionya udah ketemu, pakai ban segini mesin ini sama Nissan Safari udah ketemu. Udah pas. Terus ini udah remnya udah cakram, terus apa itu remnya udah cakram, udah pakai AC, Ya, power steering, jadi enak buat harian juga enak. Itu buat harian kuliah anak saya yang ini satu ya baik kuliah. kuliah enak lah, ini cara umum enak. Sudah nyaman ya. Ini nggak perlu di repainting biar kelihatan cantik lagi. Saya diajak Ki Lurah ini naik andalan beliau, julukannya Setan Merah. Ini sebetulnya Jimny Kotrik, tapi mesinnya Vitara. Suspensi dan kaki-kakinya semua ini modifikasi beliau. Iya, gobel-gobel ya. Kita lagi jalan sore-sore guys. Refresh otak dulu. Tadi udah dandan terus. Sore ini kita mau ke sungai, sekalian mandi-mandi. Wah, mantap. Oke. Budal guys. Purworejo gas. Saya naik mobil ini betul-betul sebagai seorang murid yang diajari oleh gurunya. Saya merasa beruntung sekali bertemu beliau karena beliau mau mengajarkan semua ilmunya kepada saya. Bagaimana cara ber-off-road yang benar, efektif, efisien, itu pegangan beliau, prinsip beliau. Sore ini kita jam 14.36. hari Minggu tanggal 5 Mei. Tanggal 5 Mei. Kita mau mencoba memberikan pemahaman kepada Pak Dr. RI ini, mau tak ajak rock crawling di pintu sungainya yang mau kita ajak rock crawling. Tapi nanti startnya dari sono. Coba kita lihat di sungainya. Oke, sekarang kita menuju ke sana, startnya dari sana, nanti finishnya di sini. Oke. Siap. Pripun, Dok? Seatbelt jangan lupa dipakai. Main air kita. Kita masuk ke Kali Juweh ini di Purworejo, dekat sekali dengan rumah beliau, dengan padepokannya beliau. Ya. Sungai ini batunya gede-gede, nggak sampai kebo sih, tapi kambing sama sapi. Saya betul-betul belajar bagaimana caranya memainkan gas. Jadi beliau tidak pernah menekan gas, ya, menekan gas tiba-tiba sangat dengan RPM yang tinggi, tidak pernah. Beliau hanya standar saja dengan RPM yang cukup rendah kalau menurut saya. Dan ini betul-betul bahan pelajaran saya. Jadi off-road itu bukan dengan melepaskan gas begitu tinggi sehingga bisa menarik mobil kita ini ke depan, enggak. Tapi bagaimana trik kita untuk bisa melewati medan ini dengan, kalau saya boleh bilang, bukan dengan otot tapi dengan kecerdikan.
Ini yang saya pelajari selama saya di sungai ini. Bagaimana beliau menginjak pedal gas itu tidak pernah RPM-nya sampai tinggi. Ya, saya tahu memang mobil ini dengan ban yang sebegitu gedenya ya, dengan yang belakang itu tanpa loker tapi pakai LAS alias las. Lokernya di las ya. Loker depan beliau LSD ya. Ini tricky, jadi saya bilang tricky, efektif, efisien ya, tenaga yang dikeluarkan sesuai dengan yang diperlukan saja, tidak pernah melepaskan gas sebegitu tingginya. Saya lihat memang ini tipologi Kilura, tipe-tipe bagaimana melewati medan itu dengan trik. Coba kita lihat bahwa gasnya tidak pernah tinggi, tapi bisa melewati medan. Walaupun batu setinggi apa, beliau nggak pernah melepaskan gas tinggi, RPM-nya sampai tinggi, nggak pernah. Dan sebetulnya hal seperti ini menurut saya ini adalah filosofi hidup sebetulnya. Bagaimana melewati rintangan hidup itu. Kita nggak perlu ngegas untuk bisa melewati rintangan hidup itu. Kalau kita sudah terbiasa menghadapi rintangan, maka kita nggak perlu diri kita ini ngegas melebihi yang kita butuhkan. Coba lihat ini, dengan stuck begini, beliau tidak memaksakan bahwa dia harus lewat, tapi beliau mencari celah, mencari medan yang masih bisa dia lewati. Walaupun naik batunya tinggi, tapi bisa dia lewati, lewat. Itu seperti hidup ya. Hidup itu ya, untuk melewati rintangan kita nggak perlu ngegas. Iya bosku. Pada saat medan yang cukup berat pun gas beliau stabil sekali. Stabil. Jadi saya katakan itu tricky, efisien, efektif. Kalau dari luar kelihatannya enak, tapi pada saat saya ada di dalam, wah, saya belajar betul. Dan bagaimana saya harus mengikuti gerak beliau. Geraknya mobil kita, kalau orang Jawa bilang ngemat nih, artinya menempatkan mobil kita, diri kita pada rintangan itu bagaimana, sehingga kita bisa dengan mudah melewati satu rintangan. Coba lihat bagaimana medannya. Kalau kita lihat mobil ini, kita menjadi filosofi sendiri bahwa alam itu tidak untuk ditaklukkan, ya, kalau saya boleh bilang itu tidak untuk ditaklukkan, tapi kita harus mencari celah, mencari
peluang, mencari jalan ya. Bagaimana caranya mobil ini bisa melewati suatu rintangan tanpa harus ngegas tinggi, RPM harus tinggi sampai gardan jebol dan sebagainya, tidak. Tapi mencari jalur di mana mobil ini bisa melewati dengan enak. Waduh. Digarap sama Pak Arjanto. Digarap sama Kilurah Medan. Jos, yang jalan kaki nggak nututi. Padahal kita ada di jalan kok rolling kayak gini. Mantap. Kalau biasanya kita jalan sore-sore di alun-alun atau di pasar, kita juga gitu. Tapi ini pasarnya pasar batu. Dokter yang susah yang mana? Jalannya yang susah yang mana? Rasanya kita tadi di jalan raya. Nggak ada yang susah pakai mobil ini. Padahal batunya segini ini. Nggak ada yang susah. Semua jalan tol. Mantap. Oke. Dari sana ya. Kesempatan langka karena saya bersama sang legend Bang Arjanto. Mobil ini memang dilengkapi PTO. Jadi medan-medan yang kalau boleh dibilang dengan winch elektrik itu memerlukan tenaga yang besar ya, tidak bisa cepat juga, maka dipakailah PTO ini. PTO sampai sekarang masih menjadi kontroversi di teman-teman off-roader. Ada yang membolehkan, ada yang tidak boleh. Tetapi memang menurut saya sepanjang keamanannya itu terjaga dengan property safety yang baik, saya kira PTO itu bukan barang yang haram. Sampai kita di tepian, jadi kita selesaikan bahan pelajaran hari ini. Pernah jalan-jalan ke bulan dengan mobil bulan? Saya baru saja melakukan. Kalau Anda pengen ikut, ayo datang ke Purworejo, ke Double Garden. Ya. Rasanya aku tadi nggak napak tanah. Mantap. Katanya dokteran jalan ke bulan. Kalau pakai gini ke matahari. Jauh. Mantap. Lambaikan tangan ke kamera ini. Damai. Jalan-jalan di bulan, Be. Demikian kuliah singkat saya selama sehari dengan guru besar off-road Indonesia, Kilurah Off-road M. Harjanto. Banyak sekali pelajaran yang saya dapat, bagaimana beliau memanage mobilnya, bagaimana beliau memodifikasinya dengan sesuatu yang sederhana, tetapi karena yang mengemudikan beliau, mobil ini menjadi mobil yang sakti sekali. Nah, tinggal bagaimana saya, teman-teman semua bisa memetik pelajaran yang sangat berharga. Kuliah hari ini kita tutup nanti dengan jajan dan jalan-jalan bersama Vespa. Salam.